فمبروك عليك مبروك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Habibina wa syafi'ina wa gurrati a'yunina wa maulana Muhammad ibn Abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan manusia penuh dengan tanggung jawab yang sangat sempurna. Salah satu wujud tanggung jawab Allah yang sempurna terhadap penciptaan kita sebagai manusia adanya ketentuan Allah Subhanahu wa taala mengikat kebaikan dan kebahagiaan sebagaimana yang diinginkan oleh seluruh manusia dengan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Quranul Karim. Al-Quran tidak boleh hanya dipandang sebagai sebuah huruf-huruf yang tercetak di buku. Ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu pertama Al-Quran kepada Rasulullah SAW di Gua Hira, maka Allah pasti tahu bahwa Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Jibril mungkin diberitahu bahwa Nabi Muhammad juga tidak bisa membaca. Tetapi tahukah Anda apa wahyu pertama dan perintah pertama dari langit, dari Rabbul Alamin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam Sayyidina Muhammad? Iqra. Iqra. Allah tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca, tapi Allah mengatakan Iqra. Di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mengajarkan kepada Nabi Muhammad bahwa seagung Al-Qur'an ketika dibaca tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi Al-Qur'an akan menjadi sesuatu yang tidak terlalu bermanfaat, walaupun pastinya setiap yang membacanya akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita tahu al-muta'abbad bi tilawatih. Namun Rasulullah SAW pada saat itu mengatakan dengan jujur kepada malaikat Jibril, ma ana biqari, saya nggak bisa baca. Jibril maksa lagi, Iqra. Rasul kedua kalinya mengatakan ma ana biqari. Jibril memaksa untuk ketiga kalinya mengatakan Iqra. Rasulullah tetap mengatakan ma ana biqari. Apa hikmah sampai malaikat Jibril 3 kali mengulang Iqra, 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 padahal tahu Nabi Muhammad tidak bisa membaca? Di sini rahasia sangat besar di mana Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran kepada Nabi Muhammad dan seluruh umatnya termasuk kita bahwa Quran jangan hanya dibaca, jangan hanya dihafal pada sisi kalimat dan teksnya saja, tetapi Allah setelah memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca lalu mengajari cara membaca Al-Quran dengan firman-Nya, Iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu, bacalah dengan hatimu, bacalah dengan imanmu, maka kamu akan menjadi manusia yang sempurna kehidupannya dan istimewa serta berharga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, Al-Quranul Karim memilih siapa yang akan menjadi pembelanya. Al-Quran memilih siapa yang akan menjadi penghafalnya. Al-Quran juga memilih siapa yang akan menjadi pengamalnya. Maka ketika kita melihat satu lembaga pendidikan Al-Quran, tahfidz Al-Quran atau tafsir Al-Quran, maka yang perlu dilihat bukan hanya sekedar bahwa saya akan menghafalkan Quran, saya akan mempelajari Quran, tetapi satu hal saja, jika seandainya kita sadar para penghafal Quran, para pemerhati Quran, para pengasuh pesantren Al-Quran seperti Al-Ustadz Al-Mukarram Kiai Mudhaffar ini, bahwa dia telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu firman Allah yang berbunyi, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah mengatakan kami. Di dalam Al-Quran
ketika Allah mengungkapkan tentang perbuatannya, tentang zatnya, seringkali Allah mengatakan dengan kalimat ana atau nahnu. Betul bahwa nahnu dalam kaidah bahasa Arab lit-ta'zim, tetapi di sini ada latifah, ada makna lain di mana Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan nahnu di dalam ayat-ayat Al-Qur'an banyak sekali yang maknanya Allah melibatkan hambanya seperti malaikat dan orang-orang dan manusia atau jin di dalam satu pekerjaan yang bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala, tasyrifan li makhluqih. Allah dalam Quran mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan Quran dan sesungguhnya kami akan menjaga bersama-sama Al-Quran itu. Selain Allah Subhanahu wa taala, siapa yang dimuliakan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran? Yang dimuliakan oleh Allah untuk menjaga Al-Quran adalah para ulamaul Quran dan para huffadzul Quran. Maka dalam kesempatan ini alhamdulillah kita sampai kepada tahun di mana pesantren Al-Quran Al-Husna Jepara, asuhan daripada Kiai Haji Ahmad Mudzaffar, telah sampai kepada usianya yang ke-18 tahun dan mengadakan milad. Maka dari itu dengan penuh bangga dan senang serta berharap keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, saya berdoa dengan ucapan Allah yubarik fi Idil Milad. Semoga Allah memberkahi dalam ulang tahun milad pesantren Al-Husna di tahfidzil Quran dan dari Jepara, Jawa Tengah. Mudah-mudahan beliau Kiai Mudzaffar lalu dan seluruh para santrinya dan seluruh orang-orang yang membantu terlaksananya dan berlangsungnya kegiatan ini akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang betul-betul dimuliakan dengan Quran, hidup bersama Quran, mati bersama Al-Quran, dibangkitkan dengan sir dan barakahnya Al-Quran. Dan tentunya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menjadikan Quran wara'a dhahri qadahu ilan nar, akan diarahkan ke neraka oleh Al-Quran. Orang yang meremehkan Quran, tidak memperhatikan Quran, melanggar Al-Quran, diibaratkan dengan wara'a dhahri. Tetapi yang siapa yang menjadikan Al-Quran berada di hadapannya, menjadi pegangannya, menjadi pedomannya, menjadi kegiatannya, dan menjadi amaliyahnya, maka Quran akan membimbingnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika seandainya Allah Subhanahu wa taala harus menjelaskan siapa yang dibanggakan dan Nabi Muhammad harus bergembira terhadap umatnya, maka saya yakin Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad akan sangat gembira, sangat bangga, sangat ridha kepada para pemerhati Al-Quran, para pengasuh pesantren Quran, para hufadzul Quran, dan mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan dari Allah dengan berkah para ulama, para santri yang memperhatikan dan menghafalkan Al-Quran. Diharapkan dari pesantren Al-Husna untuk bisa kiranya harapan dari pesantren Al-Husna adalah bagaimana bisa mencetak generasi yang Qurani dan Al-Husna insyaallah untuk Indonesia dan untuk dunia. Barakallahu fikum ajma'in wa jazakumullah khair. Kiai Mudzaffar, mudah-mudahan Allah selalu membimbing antum, memberikan kekuatan kepada antum dan menjadikan antum salah satu orang yang dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya dengan barakatul Quran ala manawaina wa ala maqasadna, dan juga untuk para penghafal Quran dan para masyayikh ulama yang memperhatikan Quran dan apa yang beliau niatkan semuanya mudah-mudahan segera dikabulkan oleh Allah, diberkahi oleh Allah bisirri wa anwari surat al-Fatihah. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.